Selamat siang semuanya. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan di sini, di mana saya diundang untuk sedikit sharing ya. Ini bukan khotbah itu. Saya waktu itu dikatakan untuk khotbah, saya bilang enggak boleh. Yang boleh khotbah itu cuma pendeta nih katanya Pak Bigman. Tapi kalau sharing firman Tuhan siapa aja boleh gitu ya. Baik, mari kita sama-sama belajar nih. Saya diberi judul leadership itu obsesi atau calling, panggilan. Nah sebelumnya kita samakan dulu gelombang pikiran kita nih ya, biar sama-sama tune gitu. Sama-sama satu gelombang gitu. Banyak orang mix up itu campur aduk ya, antara kepemimpinan sama pemimpin, antara leadership sama leader gitu. Leadership tidak harus jadi leader dalam arti umum ya. Leader harus mempunyai leadership. Nah persoalannya seringkali orang punya leadership malah nggak jadi leadernya, atau dia jadi leader tapi di belakang. Ya makanya ini kan lagi rame mau pemilu, makanya ada istilah kan kingmaker gitu ya. Nah sebaliknya ada orang jadi leader tapi nggak punya leadership, ini lebih kacau lagi ini. Ya sehingga sayang gitu ya. Nah kita coba satukan dulu istilah-istilah ini. Saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu leadership, kepemimpinan itu disebut gini, itu adalah seni atau cara mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang dia mau arahkan. Nah, jadi saya harap setelah sesi ini jangan ada yang mix up ya, antara leadership dengan leader. Leadership itu suatu seni, art. Memang antara seorang yang satu dengan lain pasti beda. Tergantung kepribadiannya. Ya tergantung sifatnya, tergantung latar belakangnya orang itu, tergantung di mana orang itu berada, kepada siapa dia harus memimpin ya, atau menyatakan kepemimpinannya gitu. Ya itu adalah leadership. Jadi itu adalah satu seni ya. Jadi mulai hari ini saudara harus belajar seni memimpin. Nah, kalau pemimpin itu adalah orang atau adalah suatu jabatan yang diberikan pada seseorang untuk mengarahkan sekelompok orang. Ya, jadi beda sekali antara pemimpin dengan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah jabatan, adalah suatu tugas dan diberi wewenang penuh untuk menjalankan tugas itu adalah pemimpin. Ya. Sedangkan kepemimpinan adalah art, seni untuk memimpin, yaitu mengarahkan orang agar melakukan apa yang dia mau. Wow, ini suatu hal yang luar biasa, tapi nanti kita belajar ini mungkin bukan pada sesi ini ya, ini sesi di luar. Kita sekarang mau belajar nih kepemimpinan ini obsesi atau calling gitu ya. Tapi supaya jangan rancu gitu, jangan mix up, jangan rancu. Yang kita lagi bicara nih artsnya ya, bukan pemimpinnya, tapi leadershipnya, kepemimpinannya. Nah di dalam Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia juga obsesi itu saya baca disebutnya gini, obsesi itu adalah ide atau perasaan yang sangat merasukin pikiran, artinya sesuatu yang membuat dia tuh ngebet gitu ya, bahasa Indonesia ngebet. Itu obsesi, ngotot itu, mungkin ngotot juga lebih tepat. Ngotot itu adalah obsesi ya, ide perasaan merasuki pikiran, jadi pikiran selalu maunya itu sesuatu itu. Nah itu obsesi. Kalau calling itu imbauan atau ajakan. Jadi mana yang benar, obsesi atau calling? Kalau tanya saya, menurut saya kedua-duanya benar, tergantung apa gitu ya. Nah kita nanti coba mendalami gitu. Nah jadi kalau bicara judulnya aja, kepemimpinan itu adalah
menurut saya gabungan antara obsesi dan calling. Kepemimpinan itu adalah suatu seni ya untuk mempengaruhi orang lain, di mana tujuannya agar orang lain itu melakukan apa yang orang ini atau yang saya atau orang yang punya arti itu melakukan, tapi sekarang dengan ngotot. Tapi bisa juga dengan ajakan, tergantung kepada siapa dan tergantung apa yang mau diarahkan atau yang mau disampaikan atau yang mau dipengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang dia mau gitu. Nah, karena ini adalah komunitas rohani, jadi saya tentunya harus membawakannya latar belakang rohani ya, bukan latar belakang dunia sekuler gitu. Karena kalau di dunia sekuler itu lain lagi gitu ya. Serupa tapi tidak sama. Tidak samanya di mana? Kalau di dunia sekuler itu jelas transaksional. Jadi kalau saya melakukan gini, saya harus mendapat sesuatu dan itu wajar. Namanya juga dunia sekuler gitu. Tapi kalau di dunia rohani nggak begitu gitu ya. Dunia rohani, contohnya paling gampang. Ketika Yesus katakan barang siapa menjadi pemimpin, dia harus merendahkan diri, cuci kaki. Dunia sekuler nggak ada cerita begitu. Jadi ini beda ya. Tapi seninya mungkin sama, tujuannya berbeda. Tujuan mempengaruhinya berbeda. Ada transaksionalnya, tapi seninya tuh harusnya sama. Kenapa? Karena kan nama juga manusia di dunia itu cuma beda lapangannya, itu lapangannya sekuler, ini lapangannya rohani. Orangnya sama, kita juga, tinggal di mana kita berada. Nah, hari ini saya tentu berlatar belakang dunia rohani gitu ya. Baik. Nah, kalau dalam dunia rohani, pertanyaan saya, ya sekali lagi ini dunia rohani, mungkin pertanyaan ini masih berlaku untuk dunia sekuler. Apakah semua orang harus jadi pemimpin? Kalau tanya saya, apakah semua orang jadi pemimpin? Jawabannya yes. Semua orang jadi pemimpin. Nah, cuma ada bedanya gitu ya, ada bedanya. Tapi Anda tangkap dulu, semua orang jadi pemimpin, yes. Anda mau di dunia sekuler ataupun di dunia rohani, semua orang harus jadi pemimpin. Saya minta tolong tadi yang saya kirim, tolong ditampilkan dulu. Saja kita coba melihat ini. Ya. Ini adalah 360 degree leadership compass. Artinya hukum 360 derajat kepemimpinan. Ini saya ambil dari bukunya John Maxwell ya. Kita tahu John Maxwell adalah orang yang terkenal dalam bidang leadership, kepemimpinan. John Maxwell mengatakan bahwa leadership itu dimulai dari self leadership dulu. Dia adalah memimpin diri sendiri dulu. Sebelum Anda memimpin leading up ke atas ataupun ke samping, ataupun ke bawah, yaitu ke subordinate kita, bawahan kita. Gitu. Nah, menurut John Maxwell, yang paling susah adalah memimpin diri sendiri. Makanya dia bilang 50% energi kita atau fokus kita harusnya memimpin diri sendiri dulu. Dan saya lihat, saya renungkan benar. Bagaimana Anda mau memimpin orang lain, memimpin diri sendiri yang Anda punya kontrol 100%, Anda nggak bisa kok. Ya kalau diri sendiri kan Anda punya kontrol 100%. Kalau ke orang lain Anda nggak punya kontrol, kecuali Anda diberi jabatan. Atau diberi wewenang, yaitu dalam bentuk jabatan. Nah yang kedua, Anda juga harusnya jadi memimpin yang di atas. Artinya atasan Anda. Walaupun Anda tidak diberi wewenang itu. Nah ini menarik nih. Nah itu yang susah. Bayangin Anda harus memimpin
orang yang harusnya dia memimpin Anda, dia diberi wewenang, Anda nggak diberi wewenang, tapi Anda harus jadi leading up. Nah itu secara rohani harus. Mungkin di dunia sekuler abu-abu, tapi di dunia rohani harus. Ini berlaku di dunia rohani, karena kita tahu John Maxwell itu adalah seorang rohaniawan juga. Dia banyak menulis buku kepemimpinan dalam background rohani, spiritual gitu. Nah setelah yang ke atas, yang paling susah juga memimpin sejajar, baik dunia sekuler maupun rohani. Ya contohnya, nah ini kan kebetulan Anda di sini kan di sekuler juga di rohani. Sekuler Anda dari kantor sekretariat itu kan sekuler sebetulnya, hal-hal yang berupa sekuler. Tapi Anda juga sama-sama pengerja misalnya. Nah itu dunia spiritual. Gak gampang juga. Ya, keributan banyak terjadi justru di dunia sejajar ini, sejajar ini ya, leading laterally, jadi yang sejajar ini. Yang paling gampang memang leading down. Anda ngomong apa, apalagi di ABRI, nggak ada cerita, makanya kita tahu kasus Sambo kan, disuruh tembak, kita tembak. Walaupun dia tutup mata, dia sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan batalkan itu, tapi tembak. Paling gampang sama kalau di dunia sekuler, dunia ABRI apalagi gitu ya. Nah, saya akan banyak konsentrasi nanti di self leadership ini. Karena sebagai di dalam dunia rohani, ya semua ini adalah hamba Tuhan. Hanya saja memang di dalam satu komunitas atau dalam komunitas rohani disebutnya adalah gereja, memang ada gembala. Alkitab juga menyatakan ada kepemimpinan ya, ada jabatan, gembala, guru, pengajar, kemudian ada 5, gembala, penginjil, guru, apalagi keempat, gembala, guru, penginjil, rasul dan imam ya. Rasul dan imam. Jadi memang ada jabatan dalam dunia gembala gereja. Tapi di mata Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan. Tapi memang dalam kumpulan, karena kita masih ada di dunia, nggak mungkin lalu dilepas gitu aja kacau balau gitu ya. Tetap harus ada hierarki. Tapi hierarkinya ini lebih ke arah bukan rohaninya. Ya, artinya bukan wah kalau jadi gembala pasti lebih kudus, kalau jadi orang baru bertobat lebih berdosa, belum tentu gitu ya. Tapi harusnya memang makin tinggi, makin kudus harusnya gitu. Tapi tidak dijamin 100%. Ya. Artinya nggak ada di Alkitab tuh 100% kekudusan ditentukan oleh jabatan-jabatan itu. Tapi Alkitab menuntut jabatan-jabatan itu membutuhkan lebih kan. Syarat-syarat diakonia itu kan ada itu. Beristri 1, seorang yang bisa menjaga rumah tangga dan seterusnya. Ya jadi self leadership. Jadi sebelum saya mau masuk dalam intinya. Jadi self leadership ini adalah yang paling penting sebagai anak Tuhan gitu ya. Kita semua ini harus mempunyai self leadership. Karena kalau kita nggak punya self leadership, Anda nggak mungkin bisa melayani orang. Anda nggak mungkin bisa terjun dalam dunia rohani. Ya walaupun Anda nggak punya jabatan, Anda harus punya self leadership. Karena ini ini basic. Setiap orang harus punya self leadership. Kalau di dunia sekuler belum tentu. Dan itu fine aja, sah-sah aja karena mereka tidak mengerti kan. Mereka enggak. Kalau dalam dunia sekuler di mana bukan orang Kristen yang sudah mengerti panggilan, calling yang tadi itu, ya mereka ya fine aja, mereka enggak mengerti. Sah-sah aja, tapi kalau orang Kristen harus mengerti gitu. Ya. Nah, saya tertarik apa yang ditulis oleh Rasul Paul di surat Filipi. Kita tahu kitab Filipi ini adalah jemaat yang Rasul Paul tulis surat di jemaat itu, ada jemaat yang kacau balau ya. Mereka bahkan ada yang mengabarkan mengabarkan firman Tuhan aja kadang-kadang dengan dengki loh.
tujuannya dengki, bayangin. Walaupun ada yang untuk tujuan baik juga ya. Lalu banyak hal-hal yang tidak benar terjadi di kitab Filipi atau maksudnya di jemaat Filipi. Ya sama seperti keadaan zaman sekarang lah. Banyak jemaatnya yang hanya melihat lahiriah gitu ya misalnya gitu ya. Lalu hanya jemaat yang hanya mencari keuntungan diri sendiri dan seterusnya gitu. Nah sampai satu waktu Rasul Paulus kemudian tulis dalam Filipi 3 ayat 13. Ini boleh kalau baca Alkitab kalau mau ditayangkan juga boleh. Filipi 3 ayat 13. Jadi setelah Paulus tulis gitu macam keadaan yang ada di jemaat Filipi, lalu dia mulai nulis ayat di Filipi 3:13 dia bilang begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi yang kulakukan, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan menghargai diri kepada apa yang mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Ya, jadi ayat 13 ini intinya Rasul Paulus itu tidak menganggap apa yang di belakang. Artinya kita semua tahu sejarahnya Paulus, Rasul Paulus bahwa dia ini adalah dari segi keagamaan. Dia kata aku adalah seorang Farisi, pokoknya dia tingkatnya tinggi deh secara lahiriah gitu ya. Nah kemudian dia katakan dan jemaat-jemaat di Filipi itu ternyata banyak yang juga melihat hal-hal yang lahiriah gitu ya. Saya mau tanya, bukankah jemaat zaman sekarang juga begitu ya? Saya nggak tahu di Salemba. Misalnya di PP di mana ya kurang lebih sama lah ya. Karena kita ini memang terdiri dari selama kita masih darah dan daging ya seringkali banyak unsur jasmaninya yang lebih kita cari. Ya itu wajar-wajar aja, fine-fine aja. Yang nggak wajar kalau kita tidak mau berusaha keluar dari hal itu gitu. Ya, jadi jangan dibalik, jangan berkata wah Pak Iwan udah kudus berarti enggak, saya sama. Seringkali saya juga banyak lihat hal lahiriah. Ya dan itu wajar. Yang nggak wajar kalau saya tidak mau berusaha keluar. Dan hari ini saya ajak kita nih keluar gitu ya. Kita meninggalkan hal-hal yang lalu. Saya percaya kita semua pasti punya masa lalu, termasuk saya gitu ya. Nah ini Rasul Paulus bilang, aku sendiri tidak menganggap, aku telah menangkap hal-hal yang spiritual itu loh. Tapi yang kulakukan, aku mau melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Artinya dia mau melupakan semua hal yang lahiriah, walaupun ya seringkali nggak bisa lah, tapi dia mau melupakan, ya harus ada usaha. Nah inilah yang dimaksud nanti kepemimpinan self leadership itu. Ayat 14. Ya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuannya kita meninggalkan yang di belakang, hal-hal lahiriah, yaitu untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan. Nah jadi sekarang saya kembali pada judulnya tadi. Ya, jadi leadership itu adalah obsesi atau calling. Ternyata leadership itu adalah suatu calling, suatu obsesi untuk mendapatkan, untuk mencari, untuk menggapai panggilan sorgawi. Ya, kita semua tahulah panggilan sorgawi kita itu apa. Ya, bahkan dikatakan bahwa di ayat di bawahnya dari 3 ayat 14 itu kalau salah dikatakan bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan sorga, ya dan seterusnya. Nanti kita sampai ke sana. Tapi yang saya sekarang lagi mau ajak kita dulu berpikir atau memahami adalah gini, bahwa leadership, seni kepemimpinan, itu kita semua ini perlu, yaitu untuk mengamalkan atau untuk mengaplikasikan panggilan sorgawi ini. Ya, panggilan sorgawi ini. Di dalam Roma 8 ayat 28 itu dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat ini seringkali banyak orang Kristen dipotong hanya sampai kepada Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, titik. Kalau menurut saya,
Kalau cuma mengasihi Tuhan, banyak. Perampok yang beragama Kristen pun mengasihi Tuhan. Pembunuh yang beragama Kristen pun mengasihi Tuhan. Kalau sekedar hanya mengasihi. Lalu apakah orang-orang demikian lalu sah atau apa? Lalu boleh berkata, wah Allah turut bekerja. Artinya Allah itu bantu saya loh. Apa yang saya lakukan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang saya lakukan mendatang kebaikan. Padahal dia membunuh, padahal dia korupsi, tapi memang Kristen. Melakukannya untuk Tuhan misalnya. Sebagian hasil korupsi dikasih ke Mika misalnya. Ya. Ini kan gak berlaku ini ayat. Kenapa? Karena dia masih koma. Siapa itu orang-orang yang dikasih Tuhan? Sehingga Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kembali lagi pada panggilan. Jadi saya sudah mulai mengerucut sekarang. Jadi kepemimpinan kita ini, seni kepemimpinan kita ini, walaupun kita bukan seorang pemimpin, harus dimiliki minimal memimpin diri sendiri untuk merespons panggilan surgawi ini. Orang yang terpanggil, yang merespons panggilan Tuhan ini. Karena Tuhan memanggil semua orang, tapi tidak semua orang dipilih untuk merespons panggilan. Nah ini ya. Ya karena banyak orang terpanggil tapi tidak sesuai rencana Allah. Kita ini terpanggil sesuai rencana Allah, itu orang-orang yang dipilih Allah. Nah saya tutup dengan ada tiga hal yang dinasihatkan Rasul Paul sehubungan dengan panggilan ini. Ya. Di dalam Filipi 3 ayat yang 17. Di bawahnya yang tadi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi nomor satu, Rasul Paul kasih 3 hal. Ya tentunya sebagai calling ya, sebagai lagi calling itu adalah ajakan atau nasihat. Ini ajakan ini, calling kita ini. Calling kita, hubungan konteksnya leadership ini adalah menjadi teladan ya. Teladan itu adalah kepemimpinan. Ya bagaimana Anda bisa menjadi teladan, memimpin orang, ya tentu melalui keteladanan Anda. Sehingga ketika Anda mengarahkan seseorang untuk melakukan apa yang Anda minta, ya tentu harus Anda juga sudah bisa gitu. Jangan Anda suruh orang, ayo gak boleh telat datang jam 9, Anda sendiri datang jam 10. Gimana anak buah mau mengikuti Anda? Apalagi orang sejajar Anda, anak buah aja gak mau. Apalagi atasan Anda, malah atasan Anda ketok kepala Anda iya. Kalau Anda sok-sokan mau mimpin dia sudah datang pagi. Anda sendiri gak pagi kata bos Anda, diketok kepala Anda. Ya jadi nomor 1 Rasul Paulus katakan, ya, calling panggilan kita nomor 1 menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Semua orang harusnya menjadi pemimpin dalam konteks mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita arahkan, yaitu untuk apa yang firman Tuhan mau. Itu nomor 1. Itu disebut self leadership Anda dulu. Ya, dalam konteks pada orang lain. Ya tadi kan pertama diri Anda, dalam konteks pada orang lain, atasan atau sejajar ataupun di bawah, ya ini konteksnya Anda harus jadi pemimpin pada mengarahkan mereka untuk mengerti firman Tuhan. Ya, jadi minimal Anda harus menjadi pemimpin yang bisa mempengaruhi orang. Makanya itu 50%, gampang enggak? Enggak gampang. Gak gampang, tapi itu bisa. Karena itu ada suatu seni, satu art yang harus dilatih. Ada orang bilang yang namanya seni, art itu a gift. Menurut saya enggak. Tapi memang tidak sebagus kalau Anda gift. Semua bisa dilatih. Misalnya olahraga. Olahraga itu suatu seni. Ya. Orang yang enggak suka olahraga raket misalnya.
Dipaksa main olahraga bisa, tapi dia hasilnya tidak sebaik orang yang memang dari awal, dari lahir udah punya gift, talenta tuh, talent udah punya bakat untuk suka raket. Ya. Makanya kalau Anda punya adik, ya saya punya cucu lah, saya kasih diri. Saya nanti akan saya coba, saya ajak main bola, saya kasih bola. Gimana reaksi dia? Anak saya masih ingat waktu kecil, saya kasih raket dia suka, mukul-mukul raket. Dan benar, begitu SD, saya suruh dia main tenis, jago dia dibandingin kakaknya. Pelatih bilang, Pak ini ada bakat. Saya lihat dia bisa ngayun. Ya kita tahu kalau tenis itu harus ngayun gitu ya. Dan dia ngayun mukulnya. Kalau kakaknya enggak, diginin jadi segini enggak bisa ini. Ini orang gini bukan pemain tenis itu ayun. Gitu ya. Nah, tapi sayang dia begitu masuk SMP nggak bisa lanjutkan karena pertama kena pakai kacamata, susah kalau udah kacamata main tenis ya. Kedua dia ikut drum band, drum band ya, karena sekolahnya Santa Ursula dia pegang melofon ya, ada ya namanya melofon, apalah pokoknya trompet gitu ya. Jadi udah hilang lah. Sekarang udah kawin, udah kemarin sebelum hamil suka main tenis ya, balik lagi tenisnya katanya dia, tapi saya nggak lihat. Artinya itu bukan gift, tapi tentu harus dilatih gitu ya. Harus dilatih. Jadi art, seni ini bagi Anda yang mungkin Anda merasa Anda nggak bisa mengaruhi orang, Anda harus berlatih. Ada bisa dilatih. Tergantung Anda nanti kepribadiannya apa ya. Kita tahu kepribadian secara umum kan cuma ada DISC kan, dominan, influence mempengaruhi, dan ketiga steadiness, orangnya steady aja. Ya, begitu aja. Lalu yang C, compliance, orangnya suka mengikuti aturan gitu ya. Kan cuma DISC gitu aja. Nah, kalau Anda termasuk apa? Ya memang dominan ini cocok untuk kalau dalam dunia rohani mungkin cocok bagi orang-orang yang jadi rasul gitu ya, membuka ladang-ladang. Wah itu cocok sekali gitu. Ya dia nggak peduli, pokoknya dia begitu aja. Ini seorang pemimpin atau seorang yang punya tugas sebagai rasul harusnya orang yang dominan. Karena orang dominan tuh nggak peduli, yang penting tercapai, dia lupakan semua. Kadang-kadang nggak halal pun jadi halal. Ya, ini bahasa umumnya gitu ya. Nah, yang kedua itu orang influence. Ya kalau Anda seorang yang suka mempengaruhi orang, ya Anda tuh cocok jadi guru, jadi apa? Yang berdua itu apa? Konselor. Nah, itu cocok sekali ya. Suka mempengaruhi orang, itu kelihatan kok orang seorang pemimpin, diri Anda sendiri dalam mengajak orang mengarang itu kelihatan. Apakah Anda seorang dominan, keluar dominannya atau influence-nya. Kalau influence itu suka ngajak, suka cerita, suka mendengarkan dan seterusnya gitu. Ya kalau orang steadiness lain lagi itu, dia steady. Ini jadi cocok orang akuntan. Kayak Susi ini cocok nih. Susi ini S sama C ini. Kamu orang steadiness dan compliance, ikutin aturan. Memang harus begitu. Kamu nggak ikut aturan, lalu pegang keuangan, pegang accounting, kalang kabut accountingnya. Pasti nggak selesai punya, pasti debit kreditnya kacau semua. Ya tapi Susi kalau saya suruh buka satu daerah jadi rasul kacau Susi, stres ya. Yakin saya kalau Susi saya suruh, Sus kamu buka, ini ladangnya. Tapi kalau Pak Bigman, nah itu. Maju dia, makanya ke Irian Barat semua orang mau dia maju. Benar itu hanya Pak Bigman, ya harus orang dominan. Jangan coba sekali-sekali Anda bukan orang dominan melakukan kerjaan dominan, Anda stres. Tapi sebaliknya Anda orang influence melakukan kerjaan compliance, Anda stres juga. Ya jadi ini, nah ini nanti dalam dunia kita ini dunia spiritual, dunia rohani. Nah Anda mesti tahu, Anda ini orang apa? Jangan melayani jadi pendoa. Anda stres suruh doa semalam suntuk begini aja. Waduh, bisa ketiduran. Saya jujur aja, dulu saya ini kan orang I berat saya ini, I banget. Kadang-kadang bah D-nya keluar, ID, orang kan 2 I. Waktu saya dulu kerja masih pelayanan di gereja yang terlalu, saya suruh doa semalam suntuk. Jujur saya tidur. Saya tidur, saya sakit semua badan. Udah duduk di bawah terus doa, waduh saya tidur dan saya
tanda petik ngomel akhirnya. Tapi kalau saya suruh ngajar, suruh ketemu orang tuh saya suka. Gitu ya. Nah, itu menjadi teladan. Nah, yang kedua ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, ayat 20 ini berbicara tentang panggilan kita adalah panggilan sorgawi. Kita menuju kepada sorga. Nah, ini yang kita harus tahu. Makanya tadi calling, panggilan itu untuk apa dulu? Kalau kita dunia rohani harusnya untuk panggilan sorgawi, untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ya, artinya kita nih yang harus jadi obsesi kita tuh menantikan kedatangan Kristus. Jangan sampai nanti Tuhan datang lalu Tuhan bilang, adakah aku mendapatkan iman? Jadi iman kita nih harus dijaga. Ya, karena kita nih keluarganya di sorga. Inilah yang kedua yang Rasul Paulus nasihatnya hubungan dengan panggilan. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu di ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya kita ini panggilan kita, ajakan kita atau kita mempunyai apa istilah tadi itu panggilan kepemimpinan untuk merubah diri kita ini atau merubah orang lain, yaitu untuk yang merubah dari yang hina menjadi serupa dengan Yesus. Artinya kalau dalam kita ngikut Tuhan bertahun-tahun cuma segitu-gitu aja, ya tidak ada perubahan. Masalah sedikit banyaknya itu urusan Tuhan. Ya karena saya tahu dan saya percaya dan saya pahami iman itu sesuai yang Tuhan berikan. Ya tapi yang pasti ada perubahan. Memang ada yang cepat, ada yang lambat. Ya itu terserah Tuhan mau kasih iman pada kita kayak apa ya, karena itu adalah pilihannya Tuhan, bukan pilihan kita. Itu Tuhan yang memberikan kita pilihannya menjalankannya. Nah, di dalam ayat 21 kita akan diubahkan bukan karena kita baik, tapi menurut kuasanya berdasarkan kasih karunia. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini ini kita ini berubah bukan karena kita baik. Ya, tapi karena Tuhan memberikan kasih karunia. Ya, jadi kalau saya singkatkan dalam satu yang sehari-hari kira-kira gini loh. Anda mau ke jenjang karir di dunia maupun Anda jenjang karir dalam arti kata pelayanan Anda, itu memang bukan merupakan satu perubahan yang harus disaksikan. Ya. Tapi itu harus diaplikasikan, bukan hanya sekedar disaksikan. Jadi Anda harus aplikasikan, mengajak orang, mempengaruhi orang gitu ya, untuk merubah dari hal yang hina menjadi yang mulia. Dan ini bukan soal jabatan, ya, tapi ini soal bagaimana Anda menjadi teladan. Jadi ini berkaitan semua nih yang ketiga tadi. Jadi saya tutup dengan satu kesimpulan, ya bahwa leadership, kepemimpinan, itu adalah seni untuk mempengaruhi orang, termasuk diri kita dulu nomor satu. Ya, untuk kemudian mengarahkan baik orang lain maupun diri kita kepada panggilan sorgawi, yaitu menjadi warga negara sorga. Di mana dalam praktek hidup sehari-hari, sambil menunggu kedatangan Tuhan, kita ini bertahan. Ya, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan itu panggilan sorgawi kita ini bertahan. Karena jangan sampai ketika Tuhan datang nanti, lalu Tuhan mendapatkan kita udah gak punya iman. Ingat loh, ini pergumulan hidup ini luar biasa, baik secara jasmani maupun rohani. Ya, kita semua tahu lah sekarang YouTube terbuka, waduh kalau saya lihat luar biasa itu. Nah, saya tutup dengan sedikit tips ya, tantangan dalam memimpin. Yang ada 3 hal tantangan dalam memimpin. Yang pertama, tantangan ketika Anda memimpin diri sendiri, itu bagaimana Anda mengalahkan ego Anda. Ego. Nggak gampang. 50% tuh berat loh ego ini. Saya harus akuin. Semakin Anda punya jabatan semakin berat. Semakin Anda punya uang semakin berat. Ya jadi kalau kita belum punya uang, belum punya jabatan, jangan kecil hati. Itu namanya Anda belum
Tuhan tahu Anda belum siap. Anda pilih mana? Ketika Anda belum punya uang, belum punya jabatan, Tuhan pelihara Anda dengan cukup makan, cukup pakaian, seperti ayat katakan. Cukup semuanya. Ya, tapi Anda nggak cukup kalau mau punya 10 mobil, 10 rumah. Dan Anda nggak cukup memerintah-merintahkan, Anda nggak punya jabatan. Atau saya balik, Anda punya uang bisa beli 10 rumah, 10 mobil, Anda punya jabatan. Tapi Anda hilang iman Anda. Pilih mana? Anda renungkan, Anda sendiri yang menentukan. Itu tantangan dalam hidup ini, ya, tentang kepemimpinan khususnya self leadership ini. Yang kedua, tantangan dalam memimpin keluarga. Ya, yang sudah berkeluarga. Nah, Anda belum berkeluarga, Anda catat aja. Nanti ketika Anda punya keluarga, ya, tantangannya adalah bagaimana Anda punya wibawa di dalam keluarga dulu ini untuk dihormati anggota keluarga Anda. Atau bahasa sehari-hari Anda punya grip, termasuk pada anak Anda. Tantangan yang paling berat, ini saya saksikan diri saja. Ketika Anda punya istri, Anda seorang kepala keluarga, saya punya istri, istrinya lebih hebat dari Anda. Ini harus saya akuin, itu nggak gampang. Kalau saya nggak punya grip sama istri saya, habis rumah tangga ini. Karena istri saya lebih dari saya dari segala hal. Masa lalunya sebelum saya kawin, masa lalu dia lebih enak dari saya. Karena bapaknya seorang punya titel 2, dokter internis sama ahli darah, ngajar di luar negeri, profesor, pendiri divisi patologi di Universitas USU, dari Jakarta dipindahin, dapat gelar profesor ditandatangani Soeharto. Maaf, satu-satunya Chinese saat itu yang masuk dalam dewan yang ngajar ilmu kedokteran, menentukan kurikulum. Ayah mertua tuh 1 dari 7 nggak salah. Tapi satu-satunya Chinese. Zaman Pak Harto nggak gampang. Istri saya dari umur kecil sampai 5 tahun ikut ayahnya keliling dunia. Ya karena kan belum sekolah. Ya lalu kawin dengan saya. Jadi kalau saya nggak punya grip, habis. Habis rumah tangga saya. Kalau saya tidak punya wibawa dan dihormati saya, puji Tuhan, Tuhan tolong keluarga saya gitu ya. Dia masih menghormati saya walaupun lebih dari segala hal dari saya. Dan yang terakhir saya tutup dengan tantangan dalam organisasi, baik sekuler maupun gereja. Yaitu apa? Bagaimana pemimpin memilih anggota yang tepat pada posisi yang tepat. The right man atau the right person in the right place. Ini tantangan dari organisasi, ya, baik di dunia perusahaan maupun dunia pelayanan. Karena kalau orang yang tidak tepat, ya tadi saya bilang, leader tapi tidak punya leadership habis. Leader harus punya leadership. Demikianlah yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat. Dan saya berdoa supaya kita semua Tuhan pakai jadi leader-leader, minimal diri sendiri dulu. Sebelum kita memimpin orang lain, atasan dan bawahan. Amin.